Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini masih bisa melaksanakan ibadah bersama walaupun secara online. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa beribadah hari ini. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Untuk memulai ibadah pagi ini, mari kita naikkan pujian Sungguh Besar Setiamu. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih atas berkat-Mu seharian, seminggu Engkau telah memimpin kami, dari pagi hingga malam, hingga hari ini kami dapat kembali hadir ke hadirat-Mu. Kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Engkau yang hadir, Engkau yang turut beracara di setiap kami, di setiap pribadi kami, setiap rumah-rumah kami. Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Saudara, kita tahu bahwa kondisi sekarang ini semakin memburuk, COVID semakin merajalela, di Jepara sendiri semakin meningkat. Tapi kita tahu bahwa kita itu anak-anak Tuhan, kita dijaga dan dilindungi Tuhan sampai hari ini. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dari Tuhan. Kita patut bersyukur untuk itu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa setiap pribadi pasti punya masalah dalam kehidupannya masing-masing, punya suatu hal yang mungkin menjadi beban dalam hidupnya masing-masing.
Tapi mari kita percaya bahwa setiap apapun yang kita tanggung saat ini, apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita rasakan saat ini, ketika itu sangat berat bagi kita, masih ada Tuhan yang senantiasa membantu kita untuk menopang setiap masalah kita. Kita hanya perlu menyerahkannya semua ke dalam Tuhan dengan doa-doa kita. Mari kita nyanyikan doa orang benar. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah, pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih
Untuk hari-hari kehidupan kami, Engkau sudah memimpin, memberkati kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Tangan-Mu yang penuh kasih senantiasa menopang, menjaga, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari-hari kehidupan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Pagi ini kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, Engkau memimpin, memeliharakan mereka. Setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan, Engkau yang jawab. Terkhusus Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang lemah tubuhnya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus memberi kesembuhan. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah memulihkan keadaan mereka. Mereka yang terpapar COVID, Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau turut bekerja, sehingga kesembuhan yang dari Tuhan boleh nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjagai kami, sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Arson, Ibu juga anak-anak. Engkau memberkati, Engkau melindungi, memeliharakan Tuhan, sehingga kehidupan mereka boleh Tuhan jamin. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk para lansia di tempat ini. Kami bersyukur walaupun sudah lansia, tetapi kesehatan mereka tetap terjaga. Mereka tetap mengiring Tuhan dengan sepenuh hati. Berdoa untuk Pak Niko, Ibu, anak-anak, cucu, menantu. Tuhan, Engkau memberkati juga kehidupan keluarga ini. Di masa tua mereka tetap setia mengiring Tuhan. Di masa tua mereka tetap setia mengikut Tuhan. Berkati Tuhan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan desa, kota di mana kami tinggal, yang saat ini COVID semakin merajalela. Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau turut bekerja Tuhan di desa kota kami ini Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, sehingga nama Tuhan boleh diagungkan, nama Tuhan boleh dibesarkan. Setiap orang boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kami dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau turut campur tangan, Engkau turut bekerja dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk presiden, wakil presiden, aparat, pemerintahan, sampai yang ke RT RW. Tuhan, Engkau turut bekerja, Engkau memberikan hati seorang hamba dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani masyarakat dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Aparat keamanan yang berjaga atas bangsa dan negara ini Tuhan, Engkau juga memimpin, memberkati mereka, keluarga mereka yang ditinggalkan untuk menjalankan tugas, Engkau juga memberkati mereka. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk para tenaga medis Tuhan, mereka yang bekerja untuk menjaga siang malam bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari orang-orang yang sakit Tuhan, Engkau tolong mereka, beri kekuatan, beri kesabaran, biarlah mereka juga boleh hidup berkenan kepada Tuhan, menjalankan segala tugas kewajibannya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hari-hari kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami semakin berserah bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa dan sembahyang kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Yuni yang sudah memimpin kami dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, saat kita tidak tahu kemana kita harus pergi menyerahkan beban hidup kita, saat kita tidak tahu jalan apa yang harus kita pilih atau kemana kita akan melangkah, saat itulah kita sadar bahwa kita sangat perlu hadirat Tuhan.
kita perlu bimbingan Tuhan, kita perlu tuntunan dari Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Bapak Moses. Kita nyanyikan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak, saudara-saudara sekalian, warga Jemaat GKI Mikrasa yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan yang baik ini dan atas kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara sekalian dan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk berdoa memohon pimpinan Roh Kudus.
Bapa di dalam surga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun di tengah-tengah situasi dunia, negeri kami, bahkan barangkali di lingkungan keluarga kami, di tengah-tengah krisis yang sedemikian panjang hingga saat ini, bahkan di dalam waktu-waktu terakhir ini terasa lebih mencekam dan menakutkan. Tetapi kami boleh ada sebagaimana adanya kami pada hari ini. Kami sadar betul itu adalah bagian dari kemurahan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan yang masih berlaku atas kami. Untuk itu Bapa di dalam surga, kami memohon berkat Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi makanan bagi roh kami, yang boleh menguatkan kami, membimbing kami untuk menghadapi segala tantangan dan kenyataan di dalam hidup yang penuh dengan masalah dan pencobaan ini. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang tangguh untuk menghadapi segala sesuatu dengan kebersandaran kami kepada Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus berkarya di dalam diri kami masing-masing pada saat ini, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan lebih daripada itu menolong kami untuk menghayatinya di dalam keseharian hidup kami. Kami memohon, berkatilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 1-9. Filipi pasal 4 ayat 1-9. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari terakhir ini makin lama berita-berita yang menakutkan dan mencekam itu rasanya makin banyak, makin besar dan makin meluas. Krisis akibat COVID-19 telah lebih dari setahun melanda dunia, dan termasuk negeri kita dan barangkali juga kita dan keluarga kita pada saat ini. Namun demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sebagai umat Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh menjadi lemah dan kehilangan pengharapan kita. Hidup harus terus berlanjut, dan bukan hanya sekedar berlanjut, tetapi biarlah itu menjadi kehidupan yang berkemenangan. Saudara-saudara, pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, bagaimana kita menghadapi krisis dengan optimis, yang menuju kepada kemenangan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali ada di antara saudara-saudara yang di dalam sepanjang waktu setahun terakhir ini berada di dalam pergulatan yang begitu berat. Masalah usaha pekerjaan yang mengalami hambatan dan kemunduran, masalah ekonomi yang makin berat, mungkin juga bahkan ada yang telah kehilangan anggota keluarganya. Mungkin ada yang sedang begitu tercekam dengan ketakutan oleh karena terpapar virus ini. Dan hari depan yang rasanya masih gelap. Walaupun yang namanya vaksinasi telah dijalankan, tetapi ternyata toh
tidak menjamin bahwa kemudian yang sudah divaksin menjadi kebal. Belum tentu. Dan rasanya hari depan masih merupakan tanda tanya besar. Apakah krisis ini akan segera berakhir? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun demikian, toh kita tidak boleh kemudian terjebak di dalam krisis ini yang menekan kita untuk menjadi pesimis dan pada akhirnya tergilas habis. Tidak. Kita mesti berjuang di dalam iman kita, sehingga kita boleh menghadapi krisis ini dengan optimis. Nah, untuk itulah saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus khususnya pada masa itu kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu sesungguhnya jemaat di Filipi sedang berada di tengah-tengah krisis. Kalau kita membaca dari awal kitab Filipi ini, saudara-saudara, mereka tampaknya juga sedang berada di dalam penderitaan. Rasul Paulus menulis di dalam pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jemaat Filipi sedang mengalami tekanan penganiayaan. Dan Rasul Paulus sendiri dulu mengalami kesusahan itu. Dan pada saat menuliskan surat Filipi ini, dia pun sedang berada di dalam krisis. Dia berada di dalam penjara sebagai orang yang kehilangan kebebasannya, saudara-saudara. Terkurung. Tetapi kita melihat bagaimana di dalam keadaan yang seperti itu, Rasul Paulus justru mendorong umat itu untuk tidak menjadi pesimis lalu tergilas habis oleh krisis. Sebaliknya kita melihat Rasul Paulus yang melihat krisis yang sedang mengancam jemaat itu, termasuk krisis dari dalam, yaitu ancaman perpecahan di antara mereka. Rasul Paulus mengajak mereka untuk menyikapi krisis ini dengan optimis. Bahwa akan ada hari depan yang lebih baik. Bahwa krisis ini bukanlah akhir dari segala-galanya yang membuat mereka tergilas habis. Tidak. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan beberapa prinsip yang penting yang harus dipegang oleh mereka. Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang keempat tadi seruan Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Krisis ini harus dihadapi bukan dengan kecemasan, bukan dengan kegelisahan, ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, melainkan dengan bersukacita senantiasa. Saudara-saudara, masalahnya adalah bagaimana bisa bersukacita, bahkan bersukacita senantiasa ketika berada di tengah-tengah krisis yang sedemikian menekan ini. Oh, saudara-saudara, Rasul Paulus tidak mengatakan bersukacita senantiasa ini oleh karena hal-hal yang bersifat lahiriah. Bukan karena mereka sedang kaya raya, bukan karena mereka sedang aman dan nyaman, bukan karena mereka sedang sehat, bukan karena mereka sedang kuat. Tidak. Tetapi kuncinya di sini dinyatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan apa artinya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membandingkan misalnya dengan Injil Yohanes 15, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, hubungan antara orang beriman, murid-murid Kristus dengan Kristus sang pokok anggur yang benar itu. Murid-murid sebagai ranting harus tinggal melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Itu artinya, saudara-saudara, di dalam Tuhan atau di dalam Kristus, kita berada di dalam persekutuan yang terus-menerus, persekutuan yang akrab, yang tak terpisahkan dengan Dia. Jadi inilah yang kemudian melahirkan sukacita senantiasa itu. Tidak tergantung kepada situasi sekeliling kita atau keadaan kehidupan kita. Entah kita sedang jaya makmur sentosa, ataukah kita sedang jatuh terpuruk tertekan. Entah kita sedang dalam keadaan yang sehat sejahtera, ataukah kita sedang dalam keadaan sakit yang berat. Entah kita sedang berada di dalam mengeruk berbagai macam keuntungan, atau kita sedang mengalami kerugian bertubi-tubi. Bukan itu kondisi yang menentukan sukacita sejati, melainkan soal
persekutuan dengan Tuhan yang senantiasa terjaga. Saudara-saudara, hal kerajaan surga itu yang menempatkan kita di dalam relasi yang benar dengan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal darah dan daging, bukan soal harta benda dunia ini, tetapi soal sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus mengajak jemaat yang sedang berada di tengah-tengah krisis itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mereka bisa terus bersukacita sekalipun di tengah krisis, oleh karena menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Bagaimana menjaga persekutuan dengan Tuhan? Jalin relasi kita dengan Tuhan secara pribadi setiap waktu dan bersama-sama dengan saudara seiman. Dalam ketekunan membaca firman, memuji dan menyembah Tuhan. Dan di dalam persekutuan, di dalam doa kita. Itulah yang akan membuat saudara-saudara sukacita itu senantiasa mengalir. Dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh menghadapi krisis yang datang. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menyerukan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oh, saudara-saudara, di dalam hari-hari terakhir ini saya banyak menyaksikan orang-orang yang saya kenal. Mereka pergi satu persatu menjadi korban dari keganasan COVID-19 ini. Ada banyak duka cita yang hadir, saudara-saudara. Nah, kita tidak tahu berapa waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, baik kepada diri kita pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, saudara-saudara, ada kalanya begitu sulit di tengah-tengah krisis. Apalagi kalau ada seruan supaya kita ini lebih banyak tinggal di rumah, berkumpul dengan orang-orang yang itu-itu saja. Mungkin ada rasanya bosan, lalu kemudian timbul konflik-konflik dan membuat keadaan tidak nyaman. Oh, saudara-saudara, mari ingat seruan Rasul Paulus ini. Biarlah kita menata hati kita sehingga hati kita ini tetap menjadi hati yang baik. Lalu kemudian dari hati yang adalah perbendaharaan diri kita itu keluar mengalir sikap, perkataan dan perbuatan yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kebersamaan kita satu dengan yang lain itu bukan diisi dengan hal-hal yang buruk, sikap yang buruk, perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk satu dengan yang lain. Yang pada akhirnya membuat kita semakin tenggelam di dalam krisis itu. Tapi biarlah kita berjuang sesuai seruan Rasul Paulus. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Krisis ini perlu dihadapi dengan kita mengolah batin kita, mengolah hati kita, hati yang baik, supaya yang keluar dari tutur kata kita, sikap kita, tindakan kita adalah hal yang baik. Sehingga kita menjadi kuat, saudara-saudara, oleh karena ada support, dukungan satu dengan yang lain itu. Kalau tidak demikian, niscaya kita akan habis digilas oleh krisis itu. Saudara-saudara, yang ketiga, krisis itu senantiasa tentu saja wajar menghadirkan yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Maka Rasul Paulus berseru, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Oh, saudara-saudara, arti dari seruan jangan hendaknya kamu khawatir akan apapun juga ini bukan berarti Rasul Paulus menyangkal bahwa manusia bisa khawatir. Tidak, tetapi artinya bahwa kekhawatiran itu harus dilawan. Bukan kita membiarkan diri kita dikuasai dan dikalahkan oleh kekhawatiran. Tidak. Tetapi sebaliknya kita diajak untuk mengalahkan kekhawatiran itu. Menguasai diri kita mengalahkan kekhawatiran itu. Caranya bagaimana, saudara-saudara? Dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, kekhawatiran ketika kita gagal untuk menguasainya, hati kita kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera, maka kita akan cenderung untuk gagal berdoa. Rasul Petrus ada menulis, saudara-saudara, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Kalau kita gagal menguasai ketakutan kita, kekhawatiran kita, yang akan terjadi adalah justru kita tidak bisa berdoa. Kita tidak bisa menyerahkan pergumulan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita itu kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita kehilangan kekuatan sama sekali untuk menghadapi krisis yang ada. Tetapi perhatikan ketika Rasul Paulus berkata, jangan hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Kita diajak untuk melawan kekhawatiran itu. Dan caranya adalah dengan apa? Dengan berdoa kepada Tuhan. Menyatakan keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Tentu di dalam doa-doa kita, saudara. Tetapi Rasul Paulus juga mengingatkan, biarlah itu dilakukan dengan ucapan syukur. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan keluh kesah saja, tetapi dengan hati yang mengucap syukur. Oh saudara-saudara, Rasul Paulus tahu betul ada apa kekuatan ucapan syukur. Ucapan syukur itu sesungguhnya saudara-saudara memberikan dampak yang positif di dalam jiwa manusia, bahkan tubuh manusia. Menghasilkan zat-zat yang bersifat memberikan kekuatan dan kesehatan, bukan zat-zat beracun yang kemudian membuat stres, tertekan, dan membuat orang tidak berdaya apa-apa, bahkan menjadi jatuh sakit. Kekhawatiran menggerogoti semuanya itu, tetapi ucapan syukur memulihkannya. Maka saudara-saudara, yang namanya kekhawatiran ini oleh Rasul Paulus diberikan petunjuk bagaimana mengatasinya. Nyatakan semua keinginanmu di dalam doa dan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur. Berhenti untuk bersungut-sungut, berhenti untuk mengeluh, gantikan dengan ucapan syukur. Niscaya kita akan beroleh optimisme dan kekuatan menghadapi krisis yang datang. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara memperhatikan hal ini. Damai sejahtera itu akan hadir ketika segala kekhawatiran kita ini kita bawa kepada Tuhan dengan hati yang mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Damai sejahtera Kristus itu yang dikatakan apa? Melampaui segala akal. Oh saudara-saudara, kalau dikatakan melampaui segala akal artinya apa? Artinya yang secara masuk akal itu tidak memungkinkan kita untuk memiliki damai sejahtera. Wong keadaan sedang krisis kayak begini, semuanya serba tidak pasti. Saya sedang sakit berat, saya kehilangan orang yang saya kasihi. Hari depan tampak gelap, bagaimana mungkin saya damai sejahtera? Itu secara akali, saudara-saudara. Tetapi perhatikan bahwa damai sejahtera Allah di dalam Kristus itu melampaui segala akal kita. Dan dikatakan itu akan diberikan untuk memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Inilah kekuatan kita, saudara-saudara. Untuk menghadapi krisis, kita akan terus optimis dan tidak akan tergilas habis oleh krisis yang datang. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, Rasul Paulus menegaskan sebagai sebuah kesimpulan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita, hati kita harus diisi dengan semua yang positif ini. Jangan biarkan yang negatif menggerogoti diri kita, yang cemar, yang kotor, yang menekan kita. Jangan biarkan itu menguasai hati kita. Tetapi biarlah yang menguasai kita hanya yang baik, yang positif, yang membawa kita kepada optimisme untuk terus berjuang dan tidak kehilangan pengharapan. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus menyatakan di sini di ayat yang ke-9, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu.
Apa yang sudah mereka terima dari Rasul Paulus? Apa yang sudah mereka dengar dari Rasul Paulus? Tidak lain, saudara-saudara, adalah pengajaran firman Tuhan, termasuk bagian yang dia ungkapkan tadi. Dan itu semua, saudara-saudara, bukan hanya diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka, tapi Rasul Paulus sendiri lakukan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Rasul Paulus tidak sedang berteori. Dia sendiri berada di dalam kesusahan yang besar, tetapi kita melihat Rasul Paulus menghidupi semuanya itu. Ketika di dalam penjara dia tidak berkeluh kesah, hatinya mengucap syukur. Bacalah kitab ini dari awal, isinya ucapan syukur. Bahkan ketika dia diperhadapkan kepada kematian, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan bukan hanya itu, di dalam akhir suratnya ini dia menyerukan perkataan yang begitu fenomenal, bukan? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang ditegaskan Rasul Paulus. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Tuhan beserta kita, di pihak kita, oh saudara-saudara, pemulihan pasti terjadi. Kita pasti dimampukan untuk menghadapi krisis ini dengan berkemenangan. Karena itu mari kita bersama-sama dengan Tuhan menghadapi krisis yang datang ini dengan optimisme, hingga kita menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apapun juga situasi kehidupan saudara pada saat ini, kuncinya satu: jaga persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan harus memenuhi pikiran dan hati kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Makin pererat persekutuan dengan Tuhan. Puji dan muliakan Dia, sembah Dia. Doa makin tekun, bawa segala beban pergumulan di dalam hati ini kepada Tuhan. Dan biarlah hati kita ini terus diperbarui oleh Tuhan dengan hal-hal yang baik. Kita berbuat baik kepada sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita di rumah kita. Janganlah kita sakiti, sebaliknya biarlah mereka merasakan kebaikan-kebaikan kita. Dan kita bergandengan tangan makin kuat untuk menghadapi krisis yang datang ini. Dan lebih daripada itu, saudara-saudara, biarlah hati kita terus dibentuk oleh Tuhan, senantiasa positif. Karena di sanalah sesungguhnya kunci kemenangan kita, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dikaruniakan kepada kita. Selamat berjuang menghadapi krisis yang ada dengan optimisme berlandaskan persekutuan kita dengan Tuhan. Segala perkara akan dapat engkau tanggung di dalam Dia, yaitu Yesus, yang memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, meteraikanlah sabdamu di hati kami, karena kami sungguh membutuhkan kekuatan dari kuasa firman. Biarlah kami ditolong untuk senantiasa lekat dengan Tuhan dalam keadaan apapun, karena di sanalah sesungguhnya letak kekuatan kami menghadapi krisis kehidupan yang datang melanda. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami sungguh memohon pertolongan Tuhan, supaya di tengah-tengah krisis yang ada ini, hati kami tetap terjaga baik, dan kami boleh bersikap, bertutur kata, dan melakukan yang baik bagi sekeliling kami. Karena kesempatan itu mungkin begitu pendek bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa ingat untuk menyerahkan seluruh beban hidup kami hanya kepada Tuhan. Kekhawatiran kami sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Dan mampukanlah kami ya Tuhan, supaya kami ini boleh menata pikiran dan hati kami untuk senantiasa positif. Jangan biarkan hal-hal yang negatif itu menguasai pikiran dan hati kami dan merusak damai sejahtera kami. Tolonglah umat-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami perlukan
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Kami minta mohon perhatiannya sebentar untuk membacakan Warta Jemaat tanggal 20 Juni 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta David Moses Livingstone. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak untuk selanjutnya. Yang kedua, ibadah-ibadah seperti biasa untuk petugas minggu depan tanggal 27 Juni 2021 untuk liturgos Ibu Arson, doa syafaat Bapak Niko, Warta Jemaat Ibu Yuyun, LCD Saudari Asira, editor Saudara Fide. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama 15 Juni Bapak Anto, 18 Juni Saudari Rosa, 17 Juni David Andreas, 19 Juni anak Seril, 19 Juni Saudara Gilbert Christian Borel. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk kami menghimbau kepada jemaat untuk tetap dalam protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, karena kita melihat sangat tingginya COVID-19 yang melanda di Jepara. Kiranya kita tetap menjaga kesehatan, tetap imun yang kuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pujian kita sudah naikkan, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan itu, supaya firman itu tumbuh dalam hati kita dan berbuah nantinya. Mari kita lembutkan hati kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dan lebih mengerti akan rencana Tuhan. Mari kita pujikan, Bapa lembutkanlah hatiku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di penghujung ibadah ini saya mengundang kita untuk berdiri. Marilah kita menyatakan komitmen kemuritan serta pengakuan iman rasuli. Sebagai bagian dari jemaat Mennonite, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama dengan orang-orang percaya gereja-gereja Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, kasih sayang Allah Bapa yang sempurna dan kekal, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang mengalirkan penghiburan, kekuatan, dan tuntunan ada pada saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan.